Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah yang telah kami diskusikan sebelumnya. Konsep karya tulis ilmiah adalah judul presentasi kami kali ini. Akan tetapi, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai konsep karya tulis ilmiah ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Trisni Syifa Febriani dengan NIM 2204046044 dan Nama saya Hansa Asifa dengan NIM 2204046061. Nama saya Anissa Ratu Mutiara dengan NIM 2204046041. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Selanjutnya, mengenai pengertian konsep karya tulis ilmiah, serta bentuk dan jenis dari konsep karya tulis ilmiah ini akan dijelaskan oleh rekan kita, Anissa Ratu Mutiara. Kepadanya kami persilahkan. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan apa itu karya tulis ilmiah, bentuk-bentuknya, dan syarat-syaratnya. Karya tulis ilmiah atau yang disingkat KTI adalah tulisan hasil penelitian yang atau pengembangan atau tinjauan, ulasan atau review kajian pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan kegiatan mengamati dan meneliti yang kemudian hasilnya dituangkan melalui tulisan berdasarkan kaidah penulisan yang tepat, yakni sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI, dan harus memperhatikan tata bahasa, sistematika penulisan, metodologi penulisan, dan teori yang digunakan. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Kemudian, adapun pedoman dan aturan karya tulis ilmiah yang dipergunakan harus berlaku secara konvensional pada kelompok melalui suatu kesepakatan tertentu. Syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah yaitu 1. Menggunakan bahasa tulis sebagai media. Yang kedua, membahas konsep ilmu pengetahuan. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Selanjutnya, kelompok ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Bentuk-bentuk penyajian karya ilmiah terbagi dalam 3 jenis, yaitu 1. Bentuk populer, yaitu karya ilmiah yang diungkapkan dalam bentuk karya yang ringkas, ragam bahasanya bersifat santai atau populer, kalimat-kalimatnya sederhana, lancar namun tidak berupa senda gurau atau candaan, dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Karya tulis populer meliputi karya sastra yang dapat berupa puisi, prosa, dan drama. Yang kedua, bentuk semi formal, yaitu karya semi populer adalah karangan ilmiah yang berisi pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dengan teknik penyajian yang sederhana. Bentuk karya ilmiah ini digunakan dalam berbagai laporan biasa dan makalah. Yang ketiga, bentuk formal, yaitu karya ilmiah yang disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti bahasa, penomoran, dan tata letaknya, serta tata baku. Bentuk ini biasanya disusun untuk memenuhi kelengkapan akademis, seperti dalam skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian, struktur dari karya tulis ilmiah akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Anissa yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, itu ada halaman judul. Halaman judul biasanya ditaruh di awal sebuah makalah. Nah, topik yang diangkatnya juga sesuai dengan apa yang akan kita bahas. Pembuatan halaman judul ini harus dibuat semenarik mungkin agar si pembaca tertarik untuk membaca makalah kita. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak ini bisa kita simpulkan seperti ringkasan yang dimana adalah inti dari pembahasan dalam suatu makalah. Yang ketiga adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan sendiri ada memiliki 4 subjudul, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Yang keempat ada kerangka teori. Dalam kerangka teori ini ada 2 subjudul lainnya. Yang pertama landasan teori,
dan hipotesis penelitian. Selanjutnya, yang kelima ada metode penelitian, dan yang keenam ada pembahasan, yang ketujuh penutup, yang kedelapan daftar pustaka, dan yang kesembilan itu lampiran. Akan tetapi, dari kesembilan struktur karya tulis ilmiah ini ada 5 hal penting yang harus ada dalam suatu makalah. Yang pertama, tentu saja halaman judul. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, pembahasan. Yang keempat, penutup, dan yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, kelima hal ini adalah wajib adanya di suatu makalah. Jika tidak ada kelima hal ini, berarti penelitian kita belum disebut dengan suatu karya tulis ilmiah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam struktur karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi karya tulis ilmiah. Fungsi karya tulis ilmiah yakni yang pertama adalah penjelasan atau explanation. Menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak pasti dan menjadi sebaliknya. Yang kedua yakni ramalan atau prediction. Mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga yakni kontrol, mengontrol, mengawasi dan mengawasi benar tidaknya suatu pernyataan. Apa saja manfaat dari karya tulis ilmiah? Yang pertama adalah melatih dan mengembangkan kemampuan membaca yang efektif. Kedua, melatih diri dalam menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan keperpustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang terakhir yakni memperoleh kepuasan intelektual. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dari apa yang telah kami paparkan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.